Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan untuk mencari kemudahan rezeki. Yes. Nah, itu yang terinspirasi dari apa yang namanya bisnis daur ulang. Nah, mungkin ini menjadi barang yang disepelekan orang, Ya. dibuang, tidak berharga, tidak bernilai. Tapi di tangan dua orang narasumber kita hari ini, barang bekas, limbah bisa menjadi berkah. Betul, bukan hanya mengurangi limbah lalu bisa menambahkan nilai ekonomis, tapi juga bisa mengkolaborasinya dengan esensi budaya, dan ini juga bisa jadi satu bentuk pelestarian budaya untuk generasi bangsa ya, Matt ya. Betul sekali, hari ini kita akan membahas inspirasi bisnis dari daur ulang. Namun sebelum membahasnya, Yes. kita saksikan dulu tayangan berikut. Peluang usaha bisa datang di mana saja, termasuk dari barang bekas yang sudah tidak terpakai. Kreasi daur ulang limbah kini menjadi peluang usaha baru yang omsetnya tak kalah menggiurkan dari bisnis konvensional. Seperti kreasi daur ulang kertas milik Dianto Nugraha yang setiap harinya mampu mengolah 1 hingga 2 kg kertas bekas menjadi kotak serbaguna, tempat pensil, hingga pernak-pernik pajangan yang bisa mempercantik rumah. Harga jual produknya pun beragam, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, bergantung pada lama pengerjaan dan tingkat kesulitannya. Dalam satu hari, hanya dengan mengolah limbah kertas, omset yang diperoleh Dianto berkisaran 200 hingga 300 ribu rupiah. Sama halnya dengan Yusuf, pengrajin ondel-ondel asal Bekasi, Jawa Barat. Dengan memanfaatkan limbah botol plastik bekas di sekitar lingkungannya, Yusuf kemudian berkreasi merubah botol-botol tersebut menjadi miniatur ondel-ondel. Dalam sehari, Yusuf mampu memproduksi 30 hingga 50 pasang ondel-ondel. Dengan harga jual Rp20.000 untuk setiap pasang ondel-ondelnya. Omset rata-rata per bulannya pun mencapai Rp4 juta. Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Ternyata ondel-ondel yang cantik dan ganteng ini terinspirasi dan terbuat dari limbah. Wow. Dari salah satu narsum kita hari ini sangat luar biasa. Keren Ini ya? namanya ondel-ondel Nyak Babe. Kalau pemirsa ada di Car Free Day nih, setiap hari Minggu ada di Car Free Day, jangan lupa beli ondel-ondel Nyak Babe. Nah ini luar biasa ya, senang banget bisa ketemu sama si ondel-ondel ini, apalagi sama pembuatnya ya. Iya, nah untuk mengetahui bagaimana cara membuat ondel-ondel dari limbah dan juga kreasi lain dari limbah, telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia, Dianto Nugraha selaku pengrajin daur ulang kertas dan juga Yusuf Effendi pengrajin boneka ondel-ondel. Kita langsung sapa, ada Pak Dianto, Pak Yusuf. Halo Bapak-bapak, selamat datang di Halo Indonesia. Selamat datang. Oke, kita tahan dulu Pak Yusufnya selaku membuat pengrajin ondel-ondel. Kita ke Pak Dianto terlebih dahulu. Pak, sebenarnya bagaimana sih prospek barang-barang dari daur ulang? Prospeknya sangat bagus karena kita dihadapkan dengan sampah hampir setiap hari. Nah, di balik semua itu, kalau kita tidak ada inovasi dan kreativitas yang bisa kita buat, itu sampah akan terus bertambah, sampah akan terus menjadi masalah. Nah, disinilah saya mencoba untuk mencarikan bagaimana solusinya. Sampah yang saya fokuskan adalah sampah kertas. Karena kertas bahan bakunya pohon. Apabila terus bahan bakunya dari pohon, maka lama-kelamaan akan habis pohon. Betul. Nah, untuk itulah kertas yang ada di sekitar kita, khususnya bekas sekolah, di lingkungan kantor, saya coba kreasikan, saya coba daur ulang dengan inovasi dan kreasi sehingga menjadi sebuah produk baru. Dan produk baru ini tidak kalah nilainya dengan yang baru karena berunsur seni dan menambah nilai ekonomi. Oke, jadi ada nilai seni yang tertambah di situ. Iya, di situ. Nah, kalau dulu berpikir bahwa untuk mendaur ulang apalagi produk kertas biasanya harus melalui proses menjadi bubur kertas dulu, lalu menjadi rata-rata jadi kertas daur ulang. Nah, ini prosesnya juga panjang dan perlu keahlian khusus, kesabaran, ketekunan. Tapi untuk sekarang kayaknya sudah banyak juga ya limbah kertas yang diolah tanpa harus menjadikannya dia menjadi bubur dulu. Apa saja yang memungkinkan dan potensi apa saja sebenarnya dari limbah kertas ini, Mas? Ya.
Jadi daur ulang kertas ada dua, ada kering dan basah. Ya. Kalau yang basah itu menjadi sebuah lembaran kertas. Lembaran Ini baru lembaran ya. kertas baru. Oke. Kalau tidak, ini yang lebih potensi adalah produksi yang terbaru. Mhm. Kertas Oke. bekas digulung menjadi souvenir. Ini namanya pen gulker. Pulpen digulung kertas. Pen gulker. Nah, ini potensinya tinggi untuk souvenir baik di hotel, di acara pertemuan atau acara-acara pernikahan atau hitanan ya. Ini bisa jadi souvenir. Nah, ini sangat mudah dan pemberdayaan masyarakatnya pun itu sangat bisa diserap melalui PKK. Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat, masyarakat. ya. Salah satu menjadi indikator sukses sebuah bisnis daur ulang itu bisa memberdayakan masyarakat. Kita coba beralih ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini kalau kita lihat Pak Dianto bilang pemberdayaan masyarakat. Apakah memang itu juga terjadi pada ketika kita menjadi pengrajin boneka ondel-ondel? Apakah juga memberdayakan masyarakat sekitar? Ya, memang awalnya kita punyanya seperti itu. Cuma kita mulai dari keluarga dulu. Jadi dari keluarga, pokoknya kita libatin nih kakak, ibu, sampai bapak tuh semua ikut. Terus kita libatin tetangga, tetangga untuk bantu bikin, dan warga sekitarnya ya untuk mengumpulkan dari tadi botol mineral tadi. Itu nanti kita beli per satu botol kita bayar. Oke, jadi melibatkan banyak orang dari keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek sampai tetangga ya. Nah, kalau kita lihat tadi kan bahwa menggunakan botol bekas, tapi sebenarnya di sini banyak sekali yang digunakan tidak hanya botol bekas, tapi mungkin ada kain perca. Ya, Bisa kain perca, dijelaskan? betul. Kain perca kita beli per kilo itu dari konveksi. Iya. Jadi kita dapat dari konveksinya itu kan tergantung warna. Iya. Paling yang agak kita beli dari warna tambahan seperti warna polos. Oh, oke. Warna polos ya. Jadi yang lainnya memang dari limbah yang ada saja gitu Iya, ya. kayak styrofoam itu dari limbah yang ada. Oke. Oke, untuk membuat seperti ini kan mungkin kalau kita lihat produk di luaran sana semuanya serba baru. Nah, kalau ini kan memang sangat ramah lingkungan. Apakah memang ide-idenya itu hampir sama, hanya bahannya yang berbeda, atau ada yang khusus atau ciri khas khusus dari barang-barang daur ulang? Kalau untuk ciri khusus palingnya agak modelnya aja. Iya, dari model pakaiannya, bajunya seperti itu. Itu yang ada agak beda. Itu saja ya. Iya. Tapi apa sih alasannya saat itu kenapa memilih bentuk ondel-ondel? Karena memilih ondel-ondel waktu itu kita karena kita cerita dari awal. Dari kecil itu kita bikin tuh waktu masih SD, bikin gantungan kunci dari bahan tuh kertas semen. Dari situ kita berteman sama si Bang Beng tuh, Bang Beng. Dari Bang Beng itu saya dapat tantangan untuk bikin nih produk baru, bisa bikin seperti ini enggak? Oh, oke. Iya, kita ditantang seperti itu. Kita datang ke rumahnya dan alhamdulillah hasilnya seperti inilah. Hasilnya jadi Iya. si ondel-ondelnya ondel. dan Babe. Kita masih akan lanjut lagi pemirsa, kita masih akan berbincang lagi bagaimana sebenarnya mengolah limbah agar bisa menjadi barang baru yang bernilai jual dan juga menarik. Tapi setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.